guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Learning Talk, menyediakan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran guru bahasa Inggris. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa laman Info GTK 2023 sudah kita bisa akses setelah kita menunggu sampai bulan Maret. Dan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita coba mengakses Info GTK 2023. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tentu laman ini adalah tempat di mana kita mengecek validasi dari data kita untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidikan. Ya, ini tampilan baru dari Info GTK 2023 Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan Info GTK sebelumnya. Menurut saya ini sangat keren ya. Di Info GTK ini kita disuguhkan beberapa menu. Ada menu profil, hasil validasi, resume, tunjangan, lain-lain, dan logout. Nah, untuk masuk ke laman Info GTK 2023 Bapak Ibu masih sama seperti yang lalu. Kita masukkan username, ini username, kemudian password kita, kemudian kita masukkan kode seperti ini. Sangat mudah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung disuguhkan menu profil. Ada menu untuk kita mengunggah foto, tapi ini karena masih uji coba sepertinya Bapak Ibu, jadi kita belum bisa melakukan unggah foto. Ini kita bisa lihat data-data kita Bapak Ibu, ada tanggal lahir, email, HP, alamat, pensiun, lulusan, mapel, dan nomor registrasi guru. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian menu yang kedua yaitu kita disuguhkan mengenai hasil validasi. Jadi kita langsung disuguhkan mengenai hasil validasi untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidikan. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu, di bagian tampilan ini ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 mengenai tunjangan profesi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Namun yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu di bagian ini, di kolom bagian kanan, di sini kita perhatikan ada ketentuan terbaru mengenai Bapak Ibu yang akan mendapat tunjangan profesi pendidikan. Kita lihat Bapak Ibu, di sini dikatakan guru yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki sertifikat pendidik pasti. Kemudian yang kedua itu memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian yang ketiga mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Depudik. Yang keempat itu memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Yang kelima melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Yang keenam itu memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh ini Bapak Ibu yang terbaru, yaitu memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Jadi ini ada syarat terbaru untuk memperoleh sertifikat
maksud saya tunjangan sertifikat pendidik, ya. Jadi minimal nilai kinerja kita adalah baik, ya. Dan lebih bagus kalau sangat baik, tidak boleh kurang, Bapak Ibu. Hal yang berikut yaitu mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Nah, ini walaupun terkadang kita mengajar di satu kelas Bapak Ibu, tetapi kalau tidak memenuhi jumlah peserta didik atau murid dalam satu kelas juga tidak bisa dihitung sebagai satu rombongan belajar. Tentu hal itu paling dipahami oleh operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Silakan nanti dicek terus Bapak Ibu apakah jumlah jam mengajar kita sudah valid atau tidak sesuai dengan rombongan belajar yang kita sudah ajarkan. Dan perhatikan jumlah peserta didik dalam satu kelas juga atau satu rombongan belajar juga sangat menentukan terhitung atau tidaknya kita mengajar dalam kelas atau rombongan belajar tersebut. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain, ya. Ini menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu. Ya, kita lihat update terakhir yaitu 3 Maret 2023 dan proses validasi 9 Januari 2023. Jadi kita masih menunggu Bapak Ibu update terakhir lagi untuk validasi tunjangan profesi guru. Ini belum ini masih uji coba Bapak Ibu, ya. Masih uji coba. Jadi kalau Bapak Ibu buka info GTK tentu banyak yang akan Bapak Ibu temukan tidak sesuai mungkin data-data Bapak Ibu di Dapodik. Namun bila ada keterangan atau informasi yang tidak sesuai dengan Dapodik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menghubungi operator agar bisa merubah data Bapak Ibu sesuai dengan data yang sebenarnya, jumlah jam mengajar yang memang betul-betul Bapak Ibu ampuh di sekolah tersebut. Nah, pada menu berikut kita disuguhkan dengan data NUPTK, ya. Silakan Bapak Ibu lihat sudah sesuai atau tidak, ya. Di nama di arsip, di Dapodik, ya, di Serdik sudah sesuai atau tidak. Ya, tanggal lahir di arsip, di Dapodik, di Serdik juga harus disesuaikan. Kemudian berikut ada tentang kepegawaian, ya. Bapak Ibu, status kepegawaian Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Kalau tidak sesuai juga nanti dilihat di Dapodik. Kemudian jabatan, ini Bapak Ibu jabatan saya masih fungsional umum, padahal sebenarnya saya sudah fungsional guru atau fungsional tertentu. Ini belum sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian ini kelulusan sertifikasi, ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, seperti yang saya sampaikan, ini belum data yang sebenarnya, Bapak Ibu masih uji coba. Jadi bagian GTK ini belum menarik data yang terbaru. Jadi Bapak Ibu jangan panik bila Bapak Ibu temukan data-datanya belum sesuai dengan Dapodik data di Dapodik yang Bapak Ibu sudah input atau operator input. Ya, bahkan saya mendapat informasi dari teman-teman guru yang lain yang masih aktif statusnya pensiun. Mungkin data saya juga masih seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat status validasi, status validasi. Ya. Ini masih verifikasi semua Bapak Ibu, ya. Resume berdasarkan data Dapodik ini, ya.
pendidikan formal. Ya sudah, kita bisa cek. Kemudian tempat mengajar, sekolah induk, beban kerja, ya beban kerja, betul ya ini. Ini tugas tambahan Bapak Ibu ya, macam saya kepala laboratorium 12 jam ya. Oke. Kemudian di kolom sebelah kanannya ada status kepegawaian, identitas pegawai, kemudian penetapan, pangkat golongan, ya gaji juga masih gaji yang lama ya Bapak Ibu. Belum yang terbaru. Kebetulan saya sudah mendapat SK tunjangan SK kenaikan berkala, jadi sudah berubah sebenarnya. Kemudian menu keempat yaitu tentang tunjangan, ya tunjangan profesi guru. Jadi di sini kita bisa melihat ya apakah SKTP itu sudah terbit atau belum ya. Di sini belum. Jadi kemudian lain-lain rombongan belajar. Nah, ini di rombongan belajar ini tertera semua, kita mengajar di kelas mana, mata pelajaran apa ya. Kemudian jumlah jamnya, kemudian keterangan linear atau tidak linear. Macam ini Bapak Ibu, saya juga mengajar sosiologi, padahal saya adalah guru bahasa Inggris. Ya, di ini ya karena sosiologi tidak linear ya, jadi dia tidak memiliki linearitas di sini. Jam-jamnya kosong Bapak Ibu. Walaupun saya mengajar 3 jam pelajaran di setiap kelas ini. Jadi kemudian referensi data backend, arsip data backend Bapak Ibu. Ya ini oke. Jadi itu Bapak Ibu mengenai info GTK terbaru dengan tampilannya yang cukup keren menurut saya ya. Tinggal Bapak Ibu senantiasa mengeceknya ya. Sudah datanya sudah betul atau tidak, sudah valid atau tidak ya. Tentu bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik akan selalu mengecek ya bagian atau info GTK ini, terutama sudah valid atau belum, kemudian status tunjangannya juga, apakah SKTP sudah terbit atau belum. Biasanya Bapak Ibu SKTP ini atau validasi ini akan muncul di bulan Maret akhir ya Bapak Ibu, atau tidak bulan April awal paling lambat SKTP sudah muncul gitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian video saya kali ini tentang info GTK yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan sukses buat kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu Guru.